Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anda sebagai dosen public speaking saya dan teman-teman dari ilmu komunikasi 2 yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya. Maka dari itu kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Alifan akan berpidato guna menyampaikan atau mengkampanyekan tindakan stop bullying. Nah, topik yang akan saya bahas kali ini meliputi tidak baik mendidik anak dengan kekerasan karena kekerasan tersebut masuk ke dalam tindakan bullying. Nah, hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, bullying ini merupakan sebuah bentuk intimidasi fisik maupun psikologi yang terjadi secara terus-menerus dan lama-kelamaan akan membentuk suatu pola kekerasan yang dilakukan seseorang untuk mengekspresikan atau mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Nah, bullying sendiri ini bisa berupa banyak hal yang misalnya sebagai contoh, mulai dari mencela, memukul, bahkan bisa merampas dan jika dijadikan satu ini bisa dijadikan sebagai topik yang saya bahas kali ini, yang mana hal tersebut mencakup kekerasan pada saat mendidik anak atau saat perkembangan psikologis anak. Nah, menurut dari sumber yang saya baca, jika pada saat anak berkembang itu kan manusia masih tahap observasi. Jadi pada tahap observasi ini banyak hal yang manusia bisa kolek atau bisa kumpulkan, yang mana jika yang ditanamkan kepada manusia yang baru melalui tahap observasi ini sudah buruk atau bahkan bisa melukai mental si anak ini, kedepannya akan menjadikan perilaku yang dihasilkan itu tidak baik untuk sekitar, bahkan dirinya sendiri. Nah, mungkin beberapa dari orang tua kita atau orang tua pada zaman dahulu beralibikan, wah ini anak saya didik dengan keras supaya bisa tetap struggle dan bisa tetap berdiri ketika mendapatkan rintangan di hidupnya. Ya memang mungkin ada benarnya supaya bisa terlatih, tapi alasan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alibi untuk membenarkan kekerasan dalam mendidik anak. Nah, karena apa? Karena yaitu tadi, ketika kan tidak afdol ya ketika kita sudah sukses tapi masih memiliki kayak mental illness atau seperti tekanan mental pada alam bawah sadar kita sendiri, yang mana itu disebabkan oleh didikan orang tua kita zaman dahulu. Kan tidak afdol ya, seperti yang saya bilang, tidak bagus lah. Karena walaupun kita sudah sukses, tapi yang saya bahas ini sukses dalam artian banyak hal ya, bukan hanya sukses dalam materi. Namun ketika kita sudah mencapai taraf kesuksesan di hidup kita, kita masih merasakan trauma mendalam pada saat proses perkembangan kita dari masa remaja ke masa dewasa. Itu menurut saya tidak baik sekali. Nah, untuk menghindari hal tersebut, karena pada saat kita masa observasi ini tadi, pada saat anak kecil dan balita ke remaja ke dewasa itu banyak peran orang tua atau orang rumah. Nah, saya menyimpulkan bahwa peranan didikan orang tua yang keras ini sangat dominan. Maka dari itu saya akan mengkampanyekan, atau tujuan dari kampanye saya ini untuk menstop supaya orang tua pada masa mendatang tidak melakukan hal tersebut. Karena gimana ya, kayak tidak baik ketika tadi manusia yang tadinya bisa diberitahu secara halus, dia sudah mengerti, kenapa harus menggunakan kekerasan yang menimbulkan atau cacat pada mental si anak ini. Ya memang si anak tidak menunjukkan, karena biasanya orang-orang yang memiliki kayak penyakit mental tersebut, mereka malah berusaha menyembunyikan hal tersebut. Tapi kalau hal dipendam, suatu hal yang jelek dipendam terus-menerus, kan lama-lama kan dia akan dimuntahkan atau akan disalurkan dengan tiba-tiba dan orang akan susah mengontrolnya. Nah, hal tersebut kan tidak baik untuk sekitar, bahkan untuk diri sendiri saja tidak baik.
Maka dari itu kali ini saya akan memberikan slogan yang stop bullying dan stop untuk mendidik anak secara keras, karena hal tersebut tidak baik untuk masa depan si anak, walaupun si anak dapat mencapai taraf kesuksesan hidup dia. Oke, mungkin cukup sekian pidato yang saya berikan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.